membahas assignment yang pernah saudara kirimkan melalui Spada. Semoga pada hari ini saudara-saudara diberikan kesehatan ya, dan perkuliahan kita secara daring semoga lancar. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap? Mailina menjawab tetapi mikrofonnya tidak dinyalakan, ya saya tidak bisa mendengar. Lisbela tampaknya sedang bersih-bersih tempat kos ya? Di kos kamu Lisbela atau di rumah? Tidak Ibu, di rumah, bukan bersih-bersih. Oh, mencari sesuatu ya? Ya, Indah Safitri Vanela, lama sekali saya tidak melihat saudara-saudara ini, kangen rasanya. Saya itu di kampus ini karena di rumah tidak menghilangkan rasa kangen saya kosmik yang kondisi atau suasana kampus gitu. Akhirnya saya ngampus. Terus melihat teman-teman yang sudah luring gitu ya, kangen sekali gitu. Baik saudara-saudara, saya akan share screen. Kita akan membahas assignment yang sudah saudara kumpulkan atau kirimkan kemarin melalui Spada. Apakah saudara-saudara sudah bisa melihat tulisan jawab dengan tepat? Sudah. Baik, ini adalah assignment yang pertama. Ada 40 mahasiswa saya, hanya 33 ya. Ini kesempatan sudah berakhir tulisannya. Saya akan membahas secara acak yang mahasiswanya ada di sini, hadir di sini saja. Yang tidak hadir tidak saya bahas. Saya akan melakukan view submission atau saya menawarkan siapa yang hadir di sini yang ingin dibahas terlebih dahulu hasil atau jawaban atas assignment yang saya berikan. Silakan. Bismillah, mau dibahas? Tidak apa-apa. Melina? Ya, saya akan membahas punya Isbella dan Melina. Satu lagi, laki-laki. Siapa ini ya laki-lakinya sudah? Imam Abil ya. Imam Abil, baik. Isbella. Kemudian tadi, siapa? Melina, baik. Kita cari. Ini nyaris pulang. Imam Abil. Melina yang belum saya temukan. Nama awalnya siapa? Melina. Mailin Anung Pratiwi, NPM. Rizky bagus. Ini ya, Melina Anung. Baik.
Mailina terlebih dahulu ya. Sudah tampak belum? Sudah Ibu. Baik. Menurut saudara, apakah acara dalam video tersebut merupakan pertemuan ilmiah? Menurut Melina, merupakan sebuah pertemuan ilmiah. Ya, tolong dibiasakan saudara-saudara ketika menulis kalimat pernyataan, jangan menggunakan kata tanya atau jangan menggunakan kalimat tanya. Di mana gitu ya? Di mana itu rangkai atau bisa? Ya, di mana? Oke, terdapat suatu perencanaan dan diskusi mengenai bagaimana lah ini sudah di mana, ya? Sudah di mana? Cara dengan teknik parafrase dalam video atau video bakunya. Terdapat susunan kegiatan yang sudah direncanakan pisah atau rangkai. Nah, dan matang dan acara tersebut juga terdapat moderator, ya, moderator. Terdapat pemateri, ya. Ini sebentar lagi gaji gitu. Amin. Begitu juga dengan tema. Jadi ada tema ya, ada hal yang dibahas ya. Dan sasaran atau peserta. Peserta. Ditetapkan pada jauh-jauh, dirancang ya, serta disiapkan, maka dari itu kemudian dapat dikatakan dengan pertemuan ilmiah. Oke, terima kasih jawaban dari saudara Mailina. Ya, ini merupakan pertemuan ilmiah. Gitu. Kita ke jawaban saudara Bismillah. Bismillah. Apakah merupakan pertemuan ilmiah? Jawabannya masuk, Bu. Termasuk karena di dalam video tersebut berdiskusi, membicarakan, serta memberikan informasi tentang hal ilmiah seperti halnya dengan pelatihan menulis puisi. Kemudian kita ke jawabannya. Imam Abil. Imam Abil. Menurut saya, ya, kedua video tersebut merupakan pertemuan ilmiah sebab pertemuan dalam video tersebut membahas sebuah keilmuan, yaitu ilmu sastra, khususnya teknik memparafrase puisi. Nah, jawaban-jawaban saudara ini merupakan dalam tanda kutip wakil dari jawaban-jawaban kelas 6A. Dan bisa saya ketahui bahwa jawaban dari saudara-saudara ini merupakan jawaban-jawaban yang didasarkan pada kedua video tersebut. Intinya adalah saya tahu bahwa saudara sudah bisa paham apa itu pertemuan ilmiah, gitu ya. Ya, video yang pertama, saudara, yang terkait dengan seminar sastra itu kan sudah barang tentu merupakan pertemuan ilmiah. Inti dari pertemuan ilmiah itu yang sudah disampaikan oleh saudara Mailina Anung. Nah,
yang paling lengkap gitu ya. Mana saudara Melina Anung? Wah, itu wajahnya tampak. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi jawaban saudara Melina Anung. Jawaban saudara ini adalah jawaban yang paling lengkap di antara teman saudara. Gitu. Ya, bahwa dalam sebuah pertemuan ilmiah itu intinya adalah ada permasalahan yang dibahas menggunakan dalam tanda kutip ilmu, ya. Masalah dalam seminar ini atau pertemuan ilmiah ini beragam, saudara-saudara, mulai dari permasalahan sosial. Nah, kalau ini adalah permasalahan di bidang apa? Sastra ya. Lalu ada permasalahan humaniora. Tidak hanya tentang sosial saja, tetapi tentang humaniora. Tentang hal-hal misal apa saudara terkait dengan permasalahan humaniora. Kemiskinan, katakan begitu ya. Lalu ada juga permasalahan-permasalahan tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Tentu saja setelah ada permasalahan, ada pula pembahasnya. Nah, pembahasnya ini adalah orang yang concern atau ahli atau seorang yang expert di bidang tersebut. Tidak mungkin ODGJ itu, permasalahan-permasalahan ODGJ dibahas oleh ahli kuliner gitu. Kalau ahli gizi oke lah, mungkin asupan-asupan gizi apa yang harus diberikan kepada penderita ODGJ ini, misal begitu ya. Dan juga tidak mungkin terkait dengan pembelajaran menulis puisi ini diberikan oleh ahli otomotif, ya kan? Maka pertemuan ilmiah ini satu harus ada masalah yang dibahas, dua ahli atau pembahas yang expert di bidangnya. Kemudian ditentukan pula kapan itu dilaksanakan, di mana dilaksanakan, gitu. Lah, selain itu semua ya juga harus ada pesertanya dong. Kalau tidak ada pesertanya itu namanya apa? Wong siaran radio aja harus ada pendengarnya, ya kan? Nah, begitu. Direncanakan dan tidak lupa diorganisasikan. Ada struktur-struktur organisasi di dalam menyelenggarakan pertemuan ilmiah ini. Siapa moderatornya gitu. Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab atas berlangsungnya acara atau pertemuan ilmiah ini. Begitu ya. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Menurut saudara, apakah dapat dikatakan sebagai seminar? Kemudian menurut Mailina, menurut pendapat saya dalam kegiatan pelatihan penulis termasuk dalam kategori workshop. Oke, ya, termasuk workshop, saudara. Karena dilakukan secara berkala, yaitu pada hari Senin, Selasa, dan hari Kamis. Juga mengangkat masalah tentang kebingungan dari guru-guru SMA dan para calon guru dalam pembuatan karya sastra. Baik, kita ke saudara Lis. Sebentar. Ini kata saudara Lis Bella. Dapat, karena di dalam video tersebut mendiskusikan tentang pelatihan menulis puisi yang di dalam video tersebut terjadi diskusi atau pertukaran pikiran untuk memecahkan atau mencari solusi tentang pelatihan menulis puisi yang baik. Nah, jawaban Bella ini miss ya, kurang tepat. Yang benar adalah seperti yang dikatakan Melina, itu adalah workshop.
bukan seminar, meskipun terdapat diskusi atau pertukaran pikiran untuk memecahkan atau mencari solusi tentang menulis puisi, bukan tentang pelatihan menulis puisi, ya. Jadi perbedaan antara seminar dengan workshop, jadi tidak semua pertemuan ilmiah itu seminar, ya. Tapi seminar itu merupakan pertemuan ilmiah. Bisa dipahami? Judulnya saja sudah pelatihan menulis. Pelatihan padanannya adalah workshop. Perbedaan antara workshop dan seminar adalah dalam workshop itu harus ada karya yang dihasilkan, ya. Tetapi di dalam seminar tidak. Di dalam seminar itu ada permasalahan, kemudian dibahas supaya menemukan solusi. Jadi solusi-solusi yang ditawarkan di dalam pertemuan ilmiah berupa seminar itu kan banyak, pembahasnya kan banyak juga. Nah, dipilih yang paling baik, yang paling efektif, begitu. Tetapi di dalam workshop, permasalahan-permasalahan yang dibahas, kemudian diberikan solusi yang akhirnya ada final project-nya. Jadi ada keadaan sebelum materi diberikan, kemudian sesudah materi diberikan. Diupayakan ada sebuah perbaikan atau perubahan dari kondisi awal, ya, ke kondisi setelah materi diberikan. Tetapi di dalam seminar tidak diharuskan adanya sebuah tagihan karya, gitu. Ini yang paling mendasar, yang paling mudah untuk membedakan antara seminar dan workshop. Kemudian jawaban dari Imam Adil apa? Menurut saya kurang tepat jika video tersebut dikatakan sebagai seminar, sebab pertemuan dalam video tersebut lebih kepada pelatihan, di mana peserta diajari cara menulis puisi dengan teknik parafrase, dan peserta juga menghasilkan karya dalam pertemuan tersebut. Saya lebih merasa pertemuan dalam video tersebut sebagai lokal karya atau workshop. Yes, exactly. Terima kasih, Saudara Abil. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut saudara, apa fungsi diadakannya kegiatan tersebut? Menurut Lisbela, untuk meningkatkan kreativitas berpikir kita, untuk menggali lebih dalam imajinasi kita dalam mengekspresikan sesuatu ke dalam sebuah puisi, menambah wawasan dan pengalaman. Oke. Kemudian menurut Abil, menurut ini dulu, siapa? Melina dulu. Tujuan dari diadakannya pelatihan adalah untuk mengedukasi, menginformasikan, serta menjawab kebingungan para peserta, yaitu mahasiswa UPIS dan guru SMA, untuk mengetahui lebih dalam tentang karya sastra puisi dan cara membuat puisi dengan teknik parafrase, yang merupakan suatu hal yang belum diketahui dan dibingungkan sebelumnya. Oke. Kemudian Saudara Abil
Menurut saya, tujuan diadakannya kegiatan dalam video tersebut adalah untuk melatih peserta dalam pembuatan puisi menggunakan teknik parafrase. Selain itu, pertemuan tersebut juga bertujuan sebagai wadah silaturahmi bagi para peserta yang dibalut dengan pertemuan ilmiah. Menurut saya, jawaban dari Melina yang mendekati benar. Kurangnya adalah jawaban dari Melina ini adalah kurangnya tagihan produk atau tagihan karya. Gitu, ada kondisi sebelum dan sesudah materi diberikan. Itu saja. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, menurut saudara, apa fungsi diadakannya kegiatan dalam video tersebut? Sebagai pemberi informasi mengenai karya sastra puisi, memberi pelatihan penulisan puisi dengan cara parafrase kepada guru dan calon guru yang nantinya bisa untuk dipelajari dan dapat disampaikan ke peserta didik. Saudara, pertemuan ilmiah termasuk workshop itu berfungsi sebagai problem solving, gitu, ya. Intinya adalah itu. Apapun cara saudara memilih menyusun kata kalimat gitu ya, intinya adalah untuk problem solving. Menurut saya, kegiatan tersebut berfungsi sebagai bekal peserta kelak dalam menulis puisi. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, setidaknya teknik untuk menulis puisi para peserta bertambah menjadi satu, yakni teknik parafrase. Oke? Saya cukupkan saudara-saudara untuk membahas assignment yang pertama. Kita ke assignment berikutnya. Assignment pertama, jawaban-jawaban yang sudah saudara kirimkan membuat saya tahu bahwa saudara secara garis besar memahami tugas yang saya berikan terkait dengan pertemuan ilmiah. Nah, pertemuan ilmiah, saudara-saudara, tidak hanya sebatas seminar, tetapi juga nanti ada yang namanya konsorsium, kolokium, gitu ya. Banyak sekali. Nanti juga ada apakah diskusi panel, itu juga termasuk pertemuan ilmiah. Nah, juga termasuk gitu. Kemudian apalagi, apakah dengan bentuk atau nama yang lainnya seperti UNS mengadakan wedangan gitu ya, wedangan apa ya, kemarin saya bukakan sebentar. Kami alumni S3 itu ada yang namanya ini wedangan IKUNS. Nah, ini juga bisa digolongkan sebagai pertemuan ilmiah karena membahas hal-hal atau permasalahan terkait sastra, seni, budaya, dan pembahasnya adalah para expert di bidangnya. Peserta-pesertanya adalah para alumni S3, begitu. Kemudian di UBRIS itu ada yang namanya Sarasehan Budaya. Ya, itu juga sama. Jadi kita bisa menamainya banyak gitu ya, jenis-jenis atau bentuk-bentuk namanya. Tetapi induknya adalah itu merupakan berbagai bentuk atau jenis pertemuan ilmiah. Kemudian saudara-saudara, kita akan membahas ke assignment berikutnya, ya. Mahasiswa saya 40 orang, yang kirimkan 32 orang. Ini bisa dicek. Nah, kita view siapa aja yang belum, tampak nanti. Rizky Triyogo nggak ngirim. Nih, Rizky bagus, nggak ngirim. Hafid nggak ngirim, Bella Nurbaiti nggak ngirim. Edgar Lutfi nggak ngirim ya. Assignment is overdue. Wah.
nggak ngirim. Oke. Yosefin Ayu nggak ngirim. Tria dia nggak ngirim. Nur Ihsan nggak ngirim. Oke. Kita akan membahas yang ada di sini aja. Patria dan punyanya Niken. Siap ya? Patria, Patria. Patria. Niken. Ini Patria. Niken. Ceritakanlah tahapan seminar sastra yang berlangsung. Wow, wow. Kalau ngomong tahapan itu berarti enaknya gimana garapnya? Naratif kayak gini atau part of? Weekend kayak gini. Kita ke jawaban si Patria. Pembawa acara membacakan aturan tata tertib webinar semitra. Setelah membacakan tata tertib, lalu dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Nah, itu lebih baik kayak gini nanti. Kalau Anda susunan ya, tahap. Tahapan seminar. Pertama adalah satu, pasti ada susunan acara toh? Susunan acara. Sebelum itu apa? Pasti ada pengorganisasian kan? Sebelum organisasi dibentuk apa? Atau setelahnya? Rancangan kan? Rancangan. Dirancang dulu. Sebelum itu apa? Di organisasi menentukan apa gitu ya, menentukan apa dulu. Dirancang akan ada acaranya apa saja. Ya. Susunan acaranya bagaimana termasuk tadi pembawa acara ngapain, kemudian setelah itu ngapain setelah salam, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Materinya apa saja dan sebagainya. Oke, ini nggak salah, tetapi perlu disusun seperti ini supaya lebih jelas, membacanya lebih enak, gitu ya. Pembawa acara membacakan aturan tata tertib. Setelah membaca, mengucapkan salam, nanya kabar, dilanjutkan dengan diskusi. Kedua, kita jawab pada itu. Oke, siap, bagus. Kemudian kita lihat jawabannya si Niken. Webinar semitra dengan ini merupakan agenda tahunan, menghadirkan narasumber. Ini webinar disiarkan langsung. Kemudian Lagu Indonesia Raya. Wow, ini oke, sangat detail. I appreciate you, Niken.
Bisa Gitu. perhatikan. Ya, kamu jadi dari jawaban-jawaban yang dikirimkan, saya bisa melihat mahasiswa ini menyaksikan dari awal hingga akhir atau tidak, seberapa detail penangkapan mereka, seberapa serius dan fokusnya mereka terkait dengan acara yang sedang berlangsung. Begitu. Terima kasih Niken, dan kita ke selanjutnya. Siapa saja petugas dalam seminar dan apa tugas yang diembannya? Desi. Jadi nanti apa namanya? Misal gini, moderator siapa, tugasnya apa, pemateri siapa saja, terus apa yang disampaikan kayak gitu. Kemudian Ibu Asrofa ini sebagai siapa? Misal pembuka acara, misal, pemberi sambutan, gitu. Semacam itu. Ini sudah bagus. Ya, kemudian kita lihat jawaban Patria. Anda bisa membandingkan jawaban yang tadi dengan jawaban yang sekarang sedang saya bagikan. Nah, ini singkat aja kayak gini. Jadi jawaban mahasiswa yang benar-benar apa niat gitu ya. Ya, tapi niat, tapi seberapa level niatnya itu. Nah, seperti ini dengan yang tadi Anda bisa membandingkan tentu saja dengan yang ini akan lebih lengkap yang mana, yang pertama tadi atau yang ini. Bisa menilai ya. Baik. Kemudian kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Apa tema seminar tersebut? Literasi generasi layar sentuh. Itu kan judul acaranya ya. Ini juga sama, literasi generasi layar sentuh. Jadi tema itu adalah permasalahan besarnya itu apa sih? Bukan judulnya. Jadi temanya adalah pengaruh gadget itu ya sebenarnya ini. Pengaruh gadget kepada para generasi bangsa kita. Jadi adanya gadget itu bisa positif, bisa negatif kan? Itu dulu yang sebenarnya menjadi permasalahan. Kemudian diformulakan menjadi sebuah judul literasi generasi layar sentuh. Tingkat pemahaman para generasi kita itu dalam bersosial media, dalam memanfaatkan gawai, ya, itu yang menjadi pokok pembahasan kita. Jadi tingkat pemahaman seseorang. Misalnya nih, memberikan komentar dalam sebuah tayangan video di Instagram maupun di YouTube, atau menangkap informasi, memahami informasi yang ada di Instagram, itu tidak dengan hate speech. Misal, kalau dengan hate speech berarti itu adalah dampak buruk dari gawai dan tingkat pemahaman mereka tidak sampai pada berpengaruh pada bijaknya mereka bersosial media. Misal, literasi itu tidak harus sastra ya, literasi itu bisa dipahami sebagai tingkat pemahaman gitu. Makanya ini tingkat pemahaman generasi layar sentuh dalam menyerap, memperoleh semua bentuk informasi melalui gadget atau gawai. Yang disasar ini adalah smartphone tentunya, yang
ini layarnya sentuh semua. Jarang ya HP orang sekarang yang Nokia 33 itu udah nggak produksi bahkan. Kemudian, saudara, bagaimana tata aturan seminar? Sudah sangat jelas ya, tata aturan seminar disampaikan di awal bahkan. Ya, yang perlu saudara ketahui adalah tiap pertemuan ilmiah, tiap seminar itu memiliki aturan-aturan yang berbeda. Tetapi secara garis besar, aturan-aturannya sama. Dan aturan-aturan itu disampaikan pada saat seseorang atau penyelenggara seminar merancang susunan acara. Itu yang perlu dipahami dulu. Ya. Apakah akses ke Zoom akan dibuka 30 menit, peserta diizinkan masuk 15 menit sebelumnya? Itu tidak semua pertemuan ilmiah atau seminar itu 30 menit atau 15 menit. Bisa jadi seperti sekarang kita melakukan pertemuan virtual seperti ini pada saat tanknya kan, tadi 10.50 baru saya admit semua, misal seperti itu. Kemudian ID peserta dalam webinar ini nama asli instansi tidak harus seperti ini. Kadang ada yang menggunakan nomor. Biasanya saya ketika dalam sebuah pertemuan seminar itu saya harus merename atau mengubah nama saya itu berdasarkan urutan nomor yang sudah dibagikan. Misalnya kemarin itu, dan saya mendapatkan dompet 208 underscore Siti Fatimah, nama asli. Ada yang begitu, ada yang nama instansi, ada yang kalian seperti ini, PBSI, Patria, gitu. Peserta yang mendapatkan akses izin harus berpakaian sopan dan berperilaku. Iya, oke. Peserta sangat diharapkan mengaktifkan video. Gitu, pulang. Saya langsung pulang. Maaf ya saudara-saudara. Peserta sangat diharapkan mengaktifkan video bla bla bla. Oke, kadang ketika saya Google Meeting dengan peserta-peserta di luar pulau, mereka mohon izin dan saya mengizinkan untuk tidak open cam, mereka close cam gitu. Semua peserta yang mengikuti webinar jika mengajukan pertanyaan dengan kirim chat bla bla bla. Oke, ini kan peraturan untuk seminar daring ya. Akan berbeda dengan seminar luring. Ada juga yang seperti ini, karena itu dirancang panel diskusinya, maka peserta itu dikelompokkan berdasarkan bidang ilmu. Ya, bidang ilmu ini didasarkan pada artikel-artikel yang sudah dikirim. Ada yang di pengajaran itu ada 4 ruang, dikelompokkan siapa aja kayak gitu. Nah, banyak sekali aturan-aturan ini yang menurut saya sebenarnya dikondisikan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan dalam tanda kutip medan peperangan ya, medan atau peserta yang dihadapi, kebutuhan yang pada saat itu di yang ada. Gitu. Kemudian kita ke jawaban Patria. Tata tertibnya oke. Ini sama sebenarnya dengan si tadi Niken. Simpulkan seminar tersebut.
Di era milenial sekarang ini mudah bagi generasi muda atau remaja untuk berkarya karena banyak media sosial yang bisa menjadi wadah atau tempat untuk masyarakat berkarya dan memotivasi untuk semuanya yang ingin menuangkan kreativitas dan inovasi. Untuk generasi muda gunakan media, iya betul, dengan bijak. Jadi saudara bisa membayangkan pada saat saya waktu itu kuliah dan harus mempublikasikan karya gitu ya, antri di yang paling dekat ya buletin kampus, kemudian majalah kampus, kemudian lagi di harian Suara Merdeka kayak gitu. Jadi menunggu berhari-hari, berminggu, berbulan, bahkan ketika sudah lulus mata kuliah itu baru bisa menikmati karya yang dipublikasikan. Sekarang kalian dengan sangat mudah mempublish apakah itu tulisan tugas, karya, atau apapun itu di media sosial, di status, di story WA. Semua orang yang bisa mengakses kontak kalian, link kalian, URL kalian itu bisa menikmati gitu. Oleh karena itu, pesannya di sini adalah hati-hati dalam berkomunikasi di media sosial menggunakan perangkat yang super cepat aksesnya, yang super cepat publishnya, yang super cepat memberikan komentarnya gitu. Baru saja saya pertemuan daring dengan kelas penulisan naskah drama gitu ya. Nah, saya menanyakan hal lazim apa yang menurut kalian itu sering dilakukan, yang menurut kalian itu sepele sih, tetapi sangat berpengaruh pada banyak orang. Jawabannya beraneka ragam. Yang pertama adalah buang sampah. Kok bisa? Iya Bu, buang sampah itu kan menurut kita sepele sih, remeh-temeh. Tapi ketika itu kalian di dalam mobil, pernah ngerasa nggak, pernah melakukan nggak ini? Dalam mobil kalian buang botol air minum plastik gitu, bekas air minum kalian seenaknya dari jendela mobil, atau membuang apapun lah itu, apakah tisu, apakah kulit kacang dari jendela mobil itu, pernah nggak? Pernah membayangkan nggak bahwa sampah itu bisa mengenai orang dan mengakibatkan celaka? Karena saya pernah ada eh, pengendara mobil yaitu ya melemparkan kacang, jadi kulit kacang. Saya blank gitu. Baru kemarin itu meludah, orang meludah kena saya gitu. Tanpa disadari loh dia batuk-batuk, acuh, tanpa memperhatikan. Mungkin menurut dia itu ya biasa ya, kayak gitu, kebiasaan biasa. Tapi muncrat kena orang, najis nggak itu, penyakit nggak itu. Mereka nggak berpikir sampai ke sana kan. Menurut mereka itu biasa aja. Tapi bagi orang lain itu sangat berpengaruh, bahkan bisa mencelakai orang gitu. Apalagi pandemi kayak gini kan, air liur, kemudian apa itu, ingus, itu kan sangat berpengaruh bagi kesehatan orang lain gitu ya. Nah, itu contoh sederhana dalam kehidupan biasa. Kalau kehidupan bersosial media gimana? Ada orang status gitu atau bikin video dikomentarin, sekarang gemuk ya, atau ih jerawatnya banyak. Kita itu ngomongnya biasa karena sudah close friend ya, teman dekat itu biasa, nganggapnya biasa, sepele, tapi bisa jadi itu berpengaruh besar
berdampak besar. Bisa bikin orang nggak nafsu makan, sedih berhari-hari, stres, gimana cara menghilangkan jerawatku, sejak dulu gini-gini pengobatan, yang nggak tahu ya biasa aja, tapi yang merasakan ini, yang mengalami, ya kan, maka seminar ini yaitu bijak dalam bersosial media, gitu. Baik saudara-saudara, saya pikir cukup ya terkait assignment yang pertama ini. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudara untuk menyampaikan beberapa hal atau menyampaikan respon terkait dengan pembahasan saya. Silakan. Adakah yang ingin disampaikan? Jika tidak, bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan. Dilanjutkan, Ibu. Baik, assignment berikutnya ya. Assignment berikutnya rancangan organisasi ya. Kita Farida ada di sini? Ada, Bu. Baik, saya bahas. Saya acak ya. Laviola. Laviola ada? Ada, Ibu. Oke, kita bahas. Laviola untuk meningkatkan minat oke. 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 Pertanyaan saya. Oke. Oke. Pertanyaan saya adalah untuk ini Farida, penanggung jawab, oke, ketua. Tugas ketua itu apa ya? Bertanggung jawab itu, Bu. Berjalannya seminar. Lalu tugasnya penanggung jawab apa? Perbedaan antara ini dengan ini apa? Penanggung jawab itu kalau misalnya ada kekurangan apa itu yang penanggung jawab. Kalau ketua itu kayak gimana? Bingung. Nah, ya. Jadi saudara-saudara yang lain juga include Farida ya, termasuk Farida harus bisa membedakan antara penanggung jawab dan ketua. Kemudian tugasnya sekretaris apa? Farida? Mencatat apa? Susunan acara, terus kalau perizinannya gitu ya, Bu. Oke. Lalu bedanya dengan notulen apa? Notulis. Notulen itu kalau waktu berjalannya seminar itu misal ada pertanyaan dari penanya, nanti itu notulen yang nulis gitu, Ibu. Oke.
harus bisa membedakan ya. Saya memberikan clue-clue saja. Lalu bedanya dengan si humas apa? Si sekretaris ini. Intinya adalah ketika saudara-saudara menyusun seperti ini, benar-benar saudara-saudara tahu deskripsi kerjanya itu apa saja, ya. Jadi tidak bisa nanti tumpang tindih gitu. Benar-benar sekretaris itu mengurusi surat menyurat yang bagaimana? Ada bedanya nggak dengan humas kayak gitu? Humas juga apakah boleh mengurusi surat menyurat gitu ya? Kemudian, nah oke. Bedanya MC dengan moderator apa? Farida. MC itu siapa, moderator itu siapa, kerjanya apa aja. Perbedaan kerja keduanya ini apa aja. Silakan. Halo, Farida? Iya, Bu. Kalau MC itu MC biasanya memandu acara. Dalam MC itu pemandu acara dalam rangkaian acara. Moderator itu yang pemandu diskusi. Nah, intinya adalah sama-sama pemandu, ya. Mereka punya lahan kerja yang beda, ya kan? Nah, kalian ini harus bisa membedakan. Lah, moderator itu diberi kesempatan oleh siapa? MC kan? Ya kan? Atau moderator memberi kesempatan pada MC? Ini harus bisa membedakan. Gitu. Kemudian kita ke Laviola. Oke, seperti tadi ya. Ini kurangnya adalah susunan acara. Nah, baik, saya pikir dari dua mahasiswa saya ini saya bisa mengetahui bahwa kalian sudah paham. Nanti saya akan membahas insya Allah secara garis besar juga ya. Memang tidak semuanya, tapi akan lebih banyak dari sekian mahasiswa saya ini yang akan saya bahas jawaban dari tugas yang saya berikan melalui video yang saya unggah di YouTube. Kita ke assignment berikutnya, saudara-saudara. Menurut saudara, hal-hal apa sajakah yang dipersiapkan dalam menyelenggarakan seminar sastra? Kalau tadi adalah seminar pada umumnya tentang organisasi ya, organisasi penyelenggaranya. Sekarang adalah persiapannya. Jadi apa saja hal yang perlu disiapkan ketika penyelenggara itu mengadakan atau menyelenggarakan seminar, khususnya adalah seminar sastra. Kita view. Dinda, ada Dinda? Dinda? Ya, siapa Ibu? Dinda How. Dinda Oktania. Ada Ibu. Oke. Kiki, ada Kiki? Kiki. Kiki.
Kiki. Nggak ada Kiki. Cinta. Cinta ada? Nurisha ada. Rizky Fajrina. Sinta Melenia. Menentukan tema, memilih dan menentukan pembicara, menentukan moderator, menyiapkan peralatan, memilih tempat seminar, menyiapkan konsumsi. Oke, sepakat. Sepakat. Ya, secara garis besarnya iya. Sepakat. Ya, yang kurang adalah tadi menentukan struktur kepanitiaan. Di sini kan belum ada ya. Panitia itu sangat penting. Ya, oke. Ya, dari Sinta, kemudian Kiki Anissa, ditambahkan dari milik Dinda Okta, yaitu menentukan struktur kepanitiaan. Ini tadi berkaitan dengan organisasi penyelenggaraan seminar. Itu ya. Ada pertanyaan, saudara? Ada pertanyaan? Jawaban dari 3 mahasiswa saya tadi, menurut saya, kalian sudah dapat memahami terkait hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyelenggarakan seminar. Intinya adalah ketika saya meminta saudara untuk menyelenggarakan seminar, ya, kalau ini mungkin akan secara daring, kalian tahu apa saja hal-hal yang mesti disiapkan dan dilakukan ketika penyelenggaraan seminar itu berlangsung. Gitu ya, menentukan panitia, kemudian tema yang akan menjadi rumah besarnya itu apa, kemudian memformulakan menjadi judul yang menarik, ilmiah, kemudian tidak bertele-tele, kemudian singkat padat jelas begitu ya, menarik. Kemudian menyusun panitia sudah, menentukan tema sudah, merumuskan judul sudah, bahkan menyiapkan siapa saja yang akan memberikan materi. Materinya apa aja. Kemudian disiapkan materinya itu supaya bisa ditampilkan. Medianya tentu saja Google Meet ataupun Zoom gitu kan ya. Kemudian susunan acaranya harus bagaimana. Begitu. Kalian membuat pamflet, banner, spanduk, atau background dalam Zoom meeting atau Google Meeting itu yang bagaimana. Kemudian mempromosikannya bagaimana supaya pesertanya banyak. Gitu. Pesertanya siapa aja, tidak hanya terbatas pada kelas ini, tetapi kelas lain yang saya
Bu Pipit dan Pak Muhajir ampuh supaya medianya itu cukup untuk sekian banyak peserta. Itu harus bagaimana, menggunakan apa, sewa atau enggak ruang Zoom meetingnya atau bagaimana, itu harus didiskusikan oleh panitia penyelenggara. Kemudian apakah perlu snack atau konsumsi, karena kan daring ya, masing-masing lah ya. Kan nggak harus. Kemudian apalagi susunan acaranya bagaimana supaya menarik, dirancang sedemikian rupa oleh penyelenggara, begitu ya. Kemudian UTS, saudara-saudara, sudah mulai UTS, saya sudah publish gitu ya, soal-soal untuk tadi mata kuliah penulisan naskah drama. Untuk seminar sastra mohon ditunggu karena soalnya sudah ada, tapi perlu didiskusikan dengan tim dosen lain gitu. Akan saya unggah melalui SIP atau SIPADA, nanti saya informasikan lebih lanjut. Dan saya berikan waktu yang lumayan longgar, saudara-saudara, sekitar 2 minggu. Nanti dikirimkan seperti kalian mengirimkan jawaban assignment yang saya berikan melalui SIPADA atau SIP, gitu ya. Dan mungkin juga ini kan proses sudah saya tanda tangani, kemudian dimintakan tanda tangan ke prodi, ke fakultas, baru bisa diunggah. Nah, untuk mengakali itu semua, saudara, supaya saudara siap, karena kan UTS itu bareng-bareng ya. Jadi saya akan menampilkan soalnya nanti melalui video, ditunggu saja ya. Baik, kemudian kita ke assignment berikutnya. Silakan saudara buat draft terkait persiapan penyelenggaraan seminar sastra. Kita akan view milik Saifuddin dan milik di sini Salma Salsabella. Muhammad Saifuddin bantu mencermati ya. Mungkin saya terlewati. Nggak ada ya. Ini Salma Salsabella ada. Muhammad Saifuddin. Ini. Saya tidak menemukan Edgar Lutfi ya. Edgar gabung di sini nggak? Iya, Bu. Tapi kok kamu nggak mengerjakan soal-soal ya? Kenapa Sudah, itu? Bu, tapi telat. Nggak bisa dikirim ya? Bisa, Bu, bisa dikirim, tapi nunggu sinyalnya baik dulu ini soalnya Bu Fatimah suaranya macet-macet. Oh gitu. Jadi itu kan assignment itu kan sudah saya berikan lama ya. Jadi bukan kesalahan saya ya. Iya, Bu, iya. Oke. Ini intinya adalah sebenarnya ketika Nah, silakan saudara buat draft terkait persiapan penyelenggaraan seminar sastra itu benar seperti yang digarap ini. Membuat proposal, saudara. Ya, draft kegiatan itu nama lain dari proposal kegiatan. Seminar novel ini keliru, ya. Draft atau proposal kegiatan seminar novel Laskar Pelangi. Apanya dari novel Laskar Pelangi ini terlalu sempit, saudara, yang ingin disampaikan. Jadi tema Kemilo Mimpi Anak Bangsa. Kita lihat
proposal kegiatan, proposal kegiatan atau proposal seminar itu bukan proposal skripsi yo. Jadi juga bukan artikel. Kalau kayak gini kan rasa-rasanya seperti saya membaca sebuah artikel, ya. Jadi latar belakang kenapa kok kegiatan itu harus dilaksanakan. Pentingnya kegiatan itu harus dilaksanakan. Bukan seperti ini, ya. Beneran proposal, tapi ini bukan proposal skripsi. Ini bukan proposal atau artikel ilmiah gitu. Ini adalah proposal kegiatan. Nah, jenis kegiatan adalah seminar ya, tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta terhadap pendidikan bagi kalangan pemuda Indonesia, apresiasi karya sastra, tapi kok iki kemilau mimpi anak bangsa kan ora sinkron ya. Kemilau mimpi anak bangsa apa hubungannya karo meningkatkan rasa cinta, kemudian kepedulian, kemudian meningkatkan apresiasi, ini ana telu malahan ya. Terus minat baca pula ada 4 ya, tujuannya ada 4 malahan. Pilih 1 fokus gitu. Tema kegiatan, ini tema atau judul dari kegiatan seminar itu edukatif gratis. Hanya seluruh mahasiswa, tidak penikmat sastra. Nah, pembicara ini expert di bidang apa? Harus tahu. Ini expert di bidang apa? Ini expert di bidang apa? Meskipun sama-sama sastra, ini mungkin tidak expert di bidang pengajaran sastra. Ini ada kaitannya dengan pendidikan ini tadi. Nah, ya, ini juga tidak expert di dalam pengajaran sastra. Gitu. Jadi harus betul-betul apa namanya, paham gitu ya, terkait dengan keahlian para narasumber gitu. Ini juga oke lah kalau luring, tapi kalau daring, nah, jadwal oke. Tapi meskipun terlampir, ini perlu dimunculkan karena Anda ini etok-etoknya ya, pura-puranya kan sebagai penyelenggara. Jadi benar-benar dengan detail melampirkan, menuliskan hitam di atas putih. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini sudah bagus. Oke. Gitu. Baik. Tadi mana ini? Oh. Oke, miliknya Salma Salsabila. Salma Salsabila. Baik. Draft persiapan. Oke. Oke, ini bisa. Oke, bisa. Kamu ini niru siapa ini kok bisa kayak gini? Salma. Kamu melihat di mana ini? Yang sudah ada ya? Salma. Salma. Iya, Bu. Kamu meniru yang sudah ada ya?
Yang saya harapkan adalah susunanmu sendiri, bukan susunan orang lain ya. Baik, saya pikir cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Jika belum ada pertanyaan, saudara-saudara, perkuliahan bisa diakhiri nanti sambil dipantau dan saya juga dipantau informasi dari saya melalui WA maupun Spada terkait dengan UTS. Dan mulai dari sekarang, saudara-saudara menyiapkan untuk menyelenggarakan seminar, terutama nanti ketika saya akan membahas artikel. Jadi siapkan artikel saudara ya untuk nanti diseminarkan. Begitu. Bisa dipahami? Siapkan kepanitiaan, siapkan para pematerinya siapa, siapkan artikel yang saudara ingin sampaikan, itu yang penting ya. Itu karena nanti berdasarkan kontrak perkuliahan ada saat khusus saya akan membahas artikel seminar. Bisa dipahami? Sabu. Baik, terima kasih Edgar dan saudara-saudara. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti ya melalui grup WA. Baik, saya akhiri pertemuan virtual kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.